Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Ya, tentunya semuanya sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap di rumah saja, tidak kemana-mana, belajar dari rumah ya. Untuk pertemuan pertama ini, di sini nanti saya akan mengampu mata pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 12. Dan di sini nanti kita akan belajar untuk pertemuan pertama ini yaitu tentang kas kecil. Ya. Ini nanti saya akan menerangkan sedikit, nanti akan saya berikan rangkuman atau resumenya tentang kas kecil. Di sini tujuan kita belajar kas kecil, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian kas kecil. Yang kedua tentang fungsi dan tujuan kas kecil. Yang ketiga tentang sistem pencatatan dana kas kecil. Yang keempat tentang pemeriksaan saldo kas kecil, dan yang kelima adalah nanti adalah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dikerjakan di rumah atau tugas nanti bisa dikirim lewat Japri boleh atau dikirim juga tidak apa-apa ya. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian kas kecil. Di sini saya akan memberikan contoh pengertian satu, untuk selainnya kalian bisa nanti browsing, yaitu tentang pengertian kas kecil. Ya. Di sini pengertian kas kecil antara lain menurut Sumarso, kas kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk kegiatan yang berskala kecil. Misalnya adalah kegiatan yang di bawah 1 juta rupiah itu bisa menggunakan kas kecil, atau di bawah 5 juta rupiah itu kita bisa menggunakan kas kecil. Untuk pengertian lainnya nanti sebagai tugas kalian cari atau referensi dari Google boleh, atau kalian searching sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari kas kecil. Nah, untuk karakter kas kecil sendiri ini banyak sekali. Yang pertama antara lain jumlahnya tidak dibatasi. Kemudian dipergunakan untuk mendanai transaksi yang berskala kecil. Kemudian yang ketiga disimpan di tempat khusus, baik itu misalnya di kotak kecil atau misalnya di amplop. Kas kecil ini nama lainnya kalau kita pelajari dulu waktu di komputer akuntansi itu namanya petty cash. Ya. Kemudian yang keempat adalah ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan yang tingkatnya lebih rendah atau junior. Di sini nanti kita bisa belajar tentang hal-hal yang digunakan atau kegiatan untuk mendanai kas kecil itu apa saja. Ya, misalnya untuk membayar biaya listrik, untuk membayar biaya iklan, untuk membayar biaya konsumsi dan lain-lain. Itu adalah contoh dari pembiayaan dana kas kecil. Berikutnya fungsi dari kas kecil. Fungsi dari kas kecil ini ada 5 ya. Yang pertama adalah fungsi kas, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi pemegang dana kas kecil, yang keempat fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang kelima adalah fungsi pemeriksaan intern. Intern itu kaitannya dengan kegiatan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat adalah metode yang dapat digunakan dalam pencatatan dana kas kecil. Jadi dalam pencatatan dana kas kecil itu pencatatannya ada 2 metode, yaitu metode tetap dan metode tidak tetap. Kalau metode tetap itu bisa disebut dengan dana impress fund system. Kalau yang tidak tetap itu bisa fluktuasi atau tidak tetap. Berikutnya ini nanti untuk penjelasannya bisa kalian baca sendiri, nanti saya akan memberikan rangkuman tentang dana kas kecil.
Berikutnya kita cara menghitung selisih dalam kelas kecil. Jadi kadang antara uang yang nyata dengan yang catatan itu kan ada selisih lah, itu nanti penghitungannya bagaimana, nanti di sini akan ada penjelasan sendiri tentang pencatatannya. Nah, itu sedikit pengantar teori dari saya. Nanti untuk lebih lengkapnya saya kasihkan rangkuman atau resume, kalian baca dulu. Setelah dibaca, dipahami, kalian nanti saya kasih soal-soal untuk dikerjakan. Setelah itu baru dikumpulkan dengan dijapri ke saya boleh atau ke grup saja ya. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.